Kabarin, kabar terkabar. Dilakukan digitalisasi nanti akan kami prioritaskan khususnya untuk tahun 2026 yang akan datang. Jadi bagaimana terkait dengan arsip tadi agraria, arsip kebencanaan, arsip pemilu, kemudian berbagai arsip lain yang terkait dengan prioritas Presiden. Kemudian juga yang terkait tadi dengan pertanyaan yang saat ini sedang ramai juga bahwa ijazah itu seperti apa. Jadi kalau izin kami menjelaskan terkait dengan kalau kita bicara arsip itu kan sesuatu yang harus otentik, yang asli begitu ya Pak ya. Sehingga kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana? Arsipnya ya pasti ada yang ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang kalau terkait dengan ijazah Presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Gitu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, Pak. Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Jadi sudah bukan arsip otentik ya Pak. Gitu. Nah kemudian kalau memang dikejar lagi, oh itu kan harusnya masuk di dalam arsip yang harus diserahkan kepada Andri. Ada aturan lagi yang mengatur bahwa arsip itu akan diserahkan kepada Andri kalau sudah masuk klasifikasi statis. Atau mungkin sesuatu yang bersifat itu sangat memiliki nilai manfaat yang luar biasa sehingga menjadi arsip yang harus disimpan. Begitu. Nah begitu harus disimpan, kami harus klasifikasi lagi. Ini arsip yang berupa fotokopi yang sudah dilegalisir dan sebagainya itu harus diklarifikasi lagi Pak. Gitu. Jadi tentunya kami kembalikan lagi kalau kita mau menurut kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang Kearsipan dan sebagainya. Nah itu yang kemudian menjadi jelas sebetulnya, tapi kita tidak permasalahkan kenapa itu diangkat ya Pak ya. Dan mungkin ini yang kemudian nanti ada masa retensi dan sebagainya yang ditetapkan bukan oleh Andri tetapi yang ditetapkan oleh dalam hal ini KPU-nya. Jadi mau berapa tahun dan sebagainya, seperti itu. Bawah, kanan, kiri itu nggak match semuanya. Nggak match. Kalau misalkan ini logo UGM asli itu nggak mungkin peyang-peyang kayak gini. Itulah. Like teacher, like student ya. Ini sama-sama bodoh, tidak memiliki data, tidak memiliki pengalaman di UGM, tapi berani kowar-kowar di media sosial dengan bumbu-bumbu bahasa yang muluk-muluk. Padahal ini gampang saja. Keduanya sama, menolak bahwa yang diupload Andi Aswan di Rakyat Bersuara itu adalah hasil scan. Mereka menolak. Mereka berpendapat bahwa yang diupload Andi Aswan itu hanyalah dari Dian Sandi yang miring terus kemudian diluruskan. Karena apa? Mereka menolak. Waktu trio RRT ini menganalisis milik Dian Sandi dan fotokopi-fotokopiannya lainnya, mereka tidak menemukan lintasan merah di stempel di jas foto Jokowi di ijazahnya. Tapi hasil scan milik Dian Sandi ini lain, resolusinya tinggi dan karena hasil scan lintasan merahnya terlihat. Mereka intinya menolak di situ, sehingga mengatakan bahwa punya Andi Aswan itu sebenarnya hanyalah dari uploadan Dian Sandi yang kemudian diluruskan. Kemudian ada lintasan merah, mereka menuduh bahwa itu tambahan. Saya jelaskan ya. Rismon tadi mengatakan bahwa akibatnya logo UGM menjadi lonjong. Kalau si bocil topi merah menyebutnya menjadi peyang. Padahal logo UGM dikatakan mereka adalah bentuk lingkaran. Mereka nggak tahu, saya jelaskan. Dulu, logo UGM pernah mengalami perubahan di tahun 1993 saat rektornya adalah Profesor Dr. Muhammad Adnan. Beliau memerintahkan agar Sivitas Akademika UGM meninjau kembali logo UGM karena seringkali tidak terjadi standarisasi, misalkan di kop surat dan juga di ijazah. Itu dulu tidak ada standarisasi, maksudnya bentuk logonya sama,
logo secara wujudnya sama, tapi kadangkala orang-orang di fakultas atau di lembaga di UGM itu membikinnya bentuknya bermacam-macam walaupun secara umum logonya sama. Kemudian tahun 1993 Profesor Dr. Muhammad Adnan menyarankan agar ditinjau ulang untuk dilakukan standarisasi. Logo UGM yang lama itu bukan lingkaran, bentuknya cenderung segi lima, nyaris seperti segi lima. Itu sebelum ada perintah dari Rektor UGM tahun 93. Bentuknya nyaris seperti segi lima. Dan di dalamnya itu agak keruh. Karena apa? Ada arsiran. Ada arsiran. Setelah dilakukan revisi di tahun 93, muncul logo UGM yang baru, dalam tanda kutip ya. Perubahannya hanya minor saja sebetulnya, tapi secara visual hampir sama. Cuman kalau kita cermati ada perbedaan. Perbedaannya apa? Logo yang baru itu melingkar sempurna. Kemudian di dalamnya lebih transparan, tidak lagi ada arsiran-arsiran hitam-hitam di dalamnya. Nanti akan saya tunjukkan videonya, perbedaan itu. Jadi dua orang ini tidak paham bahwa logo UGM yang lama itu memang tidak melingkar, tapi cenderung, ya saya katakan cenderung segi lima, walaupun bentuknya yang mirip dan agak gelap karena ada arsiran. Setelah tahun 93 melalui perintah rektor dilakukan revisi sehingga bentuk logo UGM menjadi melingkar sempurna dan arsiran di dalamnya itu dihilangkan. Itu saya mengalami karena saya kuliah lebih dulu beberapa tahun dibanding Rismon. Rismon kan mengakunya dia masuk di UGM tahun 94. Jadi dia hanya mengalami logo yang sudah direvisi atau logo UGM versi baru, versi yang sudah direvisi karena revisinya terjadi tahun 93. Dia mengaku masuk di UGM tahun 94, mengakunya ya konon, karena kita juga belum memverifikasi foto wisuda Rismon, foto KKN Rismon, KHS, KRS, slip pembayaran SPP, persensi, kita belum pernah memverifikasi milik Rismon. Jadi kita anggap konon dia pernah kuliah di UGM. Nah, kalau dia gerombolan itu menuduh Jokowi dengan harus dengan apa ya? Harus dengan pembuktian itu kita sekarang juga harus kita balik. Trio RRT ya kita perlakuan seperti itu. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan slip SPP secara lengkap, KHS, KRS, presensi segala macam, belum bisa kita katakan mereka sebagai alumni UGM. Kan adil itu. Jadi Rismon tidak tahu 93 itu pernah terjadi perubahan logo UGM yang asalnya bentuknya cenderung segi lima, kemudian direvisi menjadi lingkaran sempurna yang asalnya di dalamnya keruh, ada arsir-arsirnya, kemudian direvisi menjadi arsir itu dihilangkan. Jadi ada perubahan bentuk. Akan saya tampilkan nanti di video saya terakhir ya, nanti akan saya tampilkan. Jadi ini tidak usahlah kita sok-sokan ilmiah, bahwa pembuktian itu sebenarnya sangat sederhana. Dengan data, dengan pengalaman, kita bisa menampilkan apa yang sebenarnya. Jadi kita mencari kebenaran, jangan mencari pembenaran. Kalau Andi Aswan menampilkan scan, ya terima saja. Kalau kemudian di scan itu terlihat ada stempel merah di jas foto Jokowi di ijazahnya, jangan disanggah bahwa kemudian scan-scanan milik Andi Aswan dikatakan hanya ngambil dari fotonya Andi Aswan kemudian diluruskan. Itu namanya hanya mencari pembenaran diri sendiri. Ya kita sadar bahwa gerombolan itu memang harus mati-matian mempertahankan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, walaupun semua kalangan, banyak kalangan sudah membantahnya, sudah menyanggahnya dengan bukti-bukti. Baiklah, video saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Tetap semangat dan salam merdeka. Sebelum saya akhiri, saya akan tampilkan video dari apa yang saya katakan tadi tentang terjadinya perubahan logo UGM di tahun 1993. Dari yang bentuknya nyaris segi lima menjadi lingkaran sempurna, dari yang asalnya banyak arsiran di dalamnya agak gelap menjadi terang karena arsirannya dihilangkan. Selamat menyaksikan.
Ini logo UGM yang saya ambil dari cover skripsi sebelum terjadinya perubahan logo UGM di tahun 1993. Ini logo UGM yang saya ambilkan dari cover skripsi setelah terjadinya perubahan logo UGM di tahun 1993. Hasilnya adalah logo yang lama akan nampak seperti bentuk segi 5 ya. Setelah kita beri garis di ujung-ujungnya akan nampak segi 5. Sedangkan logo yang baru akan nampak seperti lingkaran. Ketika kita beri lingkaran akan klop. Contoh kedua, ini kita ambilkan logo UGM dari buku wisuda sebelum terjadinya perubahan logo di tahun 1993. Ini logo UGM yang saya ambilkan dari buku wisuda setelah terjadinya perubahan logo UGM di tahun 1993. Masih sama metodenya, logo UGM yang lama nampak bentukan seperti segi 5 ya setelah kita beri garis-garis di tepinya. Sedangkan logo di buku wisuda setelah terjadinya perubahan logo di tahun 1993 nampak seperti lingkaran sempurna ya.